Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih. Saya mewakili rekan-rekan Jabar di Indonesia atas kehadirannya pagi ini, dan mungkin sampai nanti sore sampai jam 5 ada beberapa sesi. Saya sendiri sebenarnya didaulat sebagai pembuka karena bintang tamu kita Pak Himawan sebagai SDN Evangelis, Pak Himawan ini akan banyak materi yang akan disampaikan oleh beliau. Selain juga ada beberapa yang akan disampaikan oleh para pemateri kita dari HP dan Big Data, Big Java. Baik, mungkin kalau misalnya ada yang belum tahu Jaudat apa dan sebenarnya di industri SDN ini Jaudat ini siapa gitu. Mungkin saya akan coba perkenalkan sedikit. Jadi apa yang kita lakukan? Yang kita lakukan sebenarnya di customer kita adalah melakukan transformasi ya, transformasi dari network legacy ke SDN network, SDN network. Caranya gimana? Kita melakukan beberapa step, mulai dari simplify network itu sendiri, deliverable-nya banyak ya, mulai dari network audit, lalu melakukan network simplifikasi. Lalu ada melakukan data convergence supaya lebih cepat di dalam melakukan konvergensi di dalam satu network. Lalu kita juga melakukan standarisasi setelah itu, dan ini merupakan satu paket pekerjaan biasanya dari simplify dan standarisasi. Setelah semuanya sudah dilakukan dan semua sudah simplify dan standar, itu baru kita akan automate. Karena kita merasa bahwa kalau misalnya satu network, kalau misalnya tidak standar dan tidak simple gitu ya, itu untuk apa di-automate kan? Malah meng-automate sesuatu yang misi gitu. Dan setelah itu kita mulai membicarakan SDN dan NAV. Banyak yang kita lakukan melalui abstraksi di network itu sendiri. Lalu kita juga banyak yang service-service yang bisa kita enhance di network existing. Nah, tentunya dengan mendeliver semua ini kita akan didukung oleh 3 komponen utama, yaitu dari people, proses, dan tools. Nah, yang ditanyakan, kenapa Jaudat gitu? Jaudat kerennya apa sih? Karena kita vendor agnostik, kita tidak pernah menganut satu merek gitu ya, tidak akan propose ke satu device brand. Kalau misalnya kita ngomongin masalah software atau overlay network, ya tentunya banyak gitu pilihan. Ini kita nggak akan prefer ke satu device atau apa. Lalu kita juga di beberapa part yang ada, itu mulai dari virtualisasi application, lalu ada bare metal application, ini kita banyak pilihan. Sehingga customer kebutuhannya apa gitu, atau adanya apa, nah itu yang akan kita manfaatkan gitu ya di network yang existing. Ini tim kita dari berbagai macam background dan berbagai macam skill set, dan tentunya dari berbagai macam sertifikasi. Ada banyak mungkin teman-teman yang familiar dengan label-label ini. Nah, ini adalah tim kita, sedikit tapi jagoan semua. Nah, kita untuk mendeliver sesuatu tidak fokus ke apa yang akan kita bawa ke customer. Kita nggak fokus hanya cuman barang ini keren, barang ini canggih lah, sekali pasang abra-dabra langsung jalan semua sesuai ekspektasi kan. Kita akan pasti melihatnya sebagai apa sih sebenarnya bisnis yang akan dipecahkan oleh kita gitu. Bisnis problem apa yang harus kita pecahkan, dan itu yang merupakan satu concern di customer. Nah, ini merupakan service life cycle yang akan kita deliver gitu. Jadi di level CTO itu kan sebenarnya kan
atau di level bisnis bisnis manager, dia akan memikirkannya adalah time to market. Nah ini yang akan kita pecahkan. Jadi suatu teknologi SDN NFV secanggih apapun, sekeren apapun, kalau tidak ada bisnis justifikasinya juga nggak akan bisa ini kan, nggak akan bisa laku gitu. Seperti itu. Makanya nanti di sesinya Himawan kita membuka sebagai membangun industri SDN di Indonesia. Karena kita waktu Agustus kemarin itu memang kita mulai membicarakan masalah teknikal terus basic terus segala macam. Nah itu kita pikir sudah selesai lah. Sekarang kita bangun, kita mulai ke arah bisnisnya. Bisnis justifikasinya apa? Nah ini pendekatan kita biasanya kalau kita customer. Ini ada 3 hal yang kita sampaikan. Ini juga kita based on HC ya, HC NFV. Mungkin ada rekan-rekan yang sudah familiar dengan HC. Ini dijelaskan oleh Pak Himawan juga. Kalau kita bicarakan ke level CTO, ini biasanya kita akan bicara use case. Apa sebenarnya yang dimau itu apa? Bisnis stream yang baru yang bisa di generate itu apa dari SDN NFV. Lalu kalau kita ngobrol sama rekan-rekan operation, mereka kan hektik nih. Mereka biasanya apa sih yang mengoperasikan network yang existing kan? Nah itu yang kita bantu di sana. Jadi kita melakukan membantu mereka di level tools. Nah ini orkestrasi yang akan kita deliver atau yang akan kita diskusikan oleh tim operation. Nah untuk yang di sisi infrastruktur yang lebih tepat tentunya kita ngobrol ke teman-teman development planning. Mereka ke depan maunya seperti apa gitu. Nah itu yang akan kita Nah ini breakdown dari HC tadi sebenarnya. Kita kan ada mengetahui di HC NFV itu ada beberapa part. Ini kita breakdown supaya ini lebih membumi lah ya. Dari underlying teknologi, physical resource yang ada existing saat ini, lalu ada virtualisasi dan overlay. Ini di level virtualisasi dan BIM. Lalu ada manu dan service consumption. Jadi service apa yang akan dideliver oleh network SDN dan NFV. Lalu ada solusinya, karena kita ngobrolin service consumption gitu, tapi solusinya nggak ada ya, cuma juga. Yang terakhir adalah yang paling kontok adalah dari itu semua adalah bisnis outcome-nya apa yang bisa kita ambil dari, atau benefit apa yang bisa kita ambil dari SDN itu tersebut. Nah, yaudah posisi mana nih yang bisa deliver? Jawabannya semuanya. Gitu. Jawabannya semuanya, kita bisa deliver semuanya. Dari bisnis atau ya, pokoknya kita jadi advisor gitu ke level manajemen atau ke level CXO level. Nah, lalu yang untuk di SDN NFV, ini kita bisa memberikan solusi untuk SDN NFV sendiri. Nah di service consumption dan manu kita punya ini juga produk juga di sana di level orkestrasi dan SDN controller. Walaupun nggak perlu harus pakai kita gitu. Maksudnya seperti balik lagi ke slide yang awal bahwa itu akan ada banyak pilihan. Cuman saya memberikan sampel aja bahwa kita itu di manu juga sudah ready. Nah, sedangkan untuk di underlying teknologi VNF dan BIM, kita adalah sebagai sistem integrator. Karena memang kita akan lebih fokus ke arah level atas manu. Baik, ini kan merupakan rangkaian acara daripada Agustus kemarin. Kita sebenarnya sudah mengadakan satu sesi atau satu acara sebelumnya di 2015 di Agustus ya kalau nggak salah. Kita ada satu workshop
di hari pertama tanggal 18 Agustus, lalu di hari berikutnya selama 30 jam kita memberikan satu use case ke peserta, mulai mendevelop daripada virtualisasi environment, lalu kita memberikan juga physical compute dan physical network. Ini kita siapkan ke peserta untuk mereka bisa mengintegrasikan secara keseluruhan dan membentuk satu solusi SDN. Ini cukup menggembirakan buat kita karena ternyata dari tim yang sudah ada gitu ya, dan kebanyakan mahasiswa itu ada 6 grup, jadi 5 grup itu adalah mahasiswa, satu grup adalah profesional. Nah dari 5 grup ini mereka sama sekali kita ajak ya, karena tidak boleh dalam satu kampus dan skill setnya juga kita beda-bedakan, tapi mereka bisa gitu ya menyentuh atau membuat solusi ini dengan berbagai macam cara sebenarnya. Tapi itu yang membuat kita merasa bahwa orang Indonesia itu atau masyarakat Indonesia itu sebenarnya potensial sekali gitu. Karena ini 30 jam mereka hanya di briefing pada hari itu juga bahwa soalnya adalah seperti ini use case-nya. Mereka bisa mendevelop ini, dan ini adalah kebanyakan dari kampus. Demikian dari saya. Untuk sesi selanjutnya supaya tidak berlama-lama saya serahkan ke Himawan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.